Ya teman-teman, kita ketemu lagi ya di hari Selasa yang panas ini. Cuacanya nggak tahu di tempat teman-teman panas nggak sih? Kayaknya dari pagi sampai malam nggak ada hujan. Padahal di beberapa kota di daerah kayaknya udah ada yang hujan ya. Di Solo hujan deras malah sampai keringetan gue. Nah, IHSG sempat ya support pertama ini kan kemarin di area 67 6750, ternyata kemarin sentuh 6740, hari ini rebound 68an lagi, naik 60 poin. Nah, kalau misalnya support berikutnya tuh historical kelihatan di 6550 ya. Paling dua tahanan itu dan resistnya masih sama 69an. Selama rupiah sebenarnya belum menguat, itu indikator yang paling gampang sih untuk lihat IHSG kemungkinan bagus atau enggak. Karena balik lagi dengan pelemahan rupiah kemarin sempat 15.950-an gitu ya. Walaupun tadi sore penutupan 15.850-an itu ada sedikit penguatan. Tapi dengan dampak pelemahan rupiah ini kan efeknya banyak ya ke emiten-emiten yang ada di IDX ini. Ada yang utangnya dalam bentuk dolar, tentu itu jadi interest expense-nya naik gitu kan, beban bunganya naik. Ada yang bahan bakunya import, ini berarti cost of materialsnya, productionnya, COGS-nya naik, ya kan. Nah, beberapa ini terpengaruh negatif, atau yang mungkin diuntungkan yang ekspor gitu ya. Jadi ya ada beberapa katalis, cuman kita berharap sih sebenarnya rupiah menguat gitu ya, jangan terus melemah. Walaupun ini udah sesuai prediksi kemarin harusnya 15.800-an, ternyata sempat mendekati psikologis 16 ribuan gitu. Kalau mendekati 16 ribuan should be agak-agak lampu merah ya, karena itu secara psikologi akan membuat outflow. Nah, yang membuat yang membuat pelemahan rupiah ini kan juga karena naiknya US Treasury yang 10 tahun gitu ya, sempat mendekati 5%, sempat sentuh gitu ya, tertinggi sejak 2007, dan ini membuat adanya outflow dari emerging market lah, semua balik ke Amerika. Kenapa? Karena di sana yang menawarkan yield yang lebih menarik gitu, dengan dianggap kan di sana lebih ke safe haven juga. Jadi why not pindahin ke sana? Akhirnya ada pelemahan karena ada outflow itu ya, dari Indonesia ke Amerika juga gitu. Nah, teman-teman, di saat seperti ini sebenarnya kalau IHSG turun, yang paling gampang ini kan perhatikan big caps-nya ya. Karena big caps ini mungkin cepat turun gitu, apalagi yang foreign ownership-nya banyak gitu kan, porsi asingnya masih besar, dia bisa aja keluar. Tapi untuk nanti rebound itu lebih cepat. Biasanya big cap duluan, baru diikuti second tier-nya gitu kan. Nah, ada Bank Mandiri gitu, estimate laporan keuangan ini keluar tanggal 30 Oktober dan diprediksi masih mengikuti kuartal sebelumnya, kemungkinan resultnya bagus. Jadi dari beberapa big bank, salah satu yang terbaik itu resultnya si Mandiri. Di situ dia juga masih ada gap ya 5825. Jadi sebenarnya kemarin di area 5650-an gitu, ini sebenarnya area yang cukup murah gitu untuk collect Bank Mandiri untuk pilihan big banks-nya. Atau yang ranging mungkin yang lebih small tuh sebenarnya lebih ke CIMB ya, BNGA gitu. Itu kalau cuman dia kan volumenya agak lebih tipis gitu. Nah, itu bisa teman-teman pantau. Untuk yang beberapa saham-saham yang kalau misalnya untuk yang fast trade, kalau teman-teman perhatiin Maha sekali lagi ya, itu bisa jadi satu opsi. Anywhere below 220 bisa teman-teman masuk, di atas 230 jual. Sebenarnya itu beberapa kali ya kejadian dalam 2-3 hari ini. Nah, kalau ada pergerakan yang ada pola seperti itu, teman-teman mungkin bisa ikutin tuh. Memang main pendek-pendek aja, karena secara makro kan memang masih banyak uncertainty, apalagi kondisi politik ya. Kemarin Capres Prabowo kan juga udah decide cawapresnya siapa. Nah, ini kan sempat agak membuat marketnya mungkin agak kok ekspektasinya mungkin Pak Erik, ternyata jadi Gibran, dan ya ada pro dan kontra gitu. Ada yang bilang ya, ada yang bilang bagus, ada yang bilang mungkin sisi negatifnya apa gitu, sehingga saham-saham yang related ke cawapres itu kan ada Mari Aba, itu sempat turun.
Tapi ada juga yang diuntungkan yang relate ke Gibran, itu ada PMMP yang dimiliki oleh Kaisang, itu naik gitu ya hari ini, bahkan ARA gitu kan 25%. Nah kalau saham-saham itu sih bukan kanal fundamental, tapi lebih ke sentimennya ya teman-teman. Jadi itu benar-benar harus fast trade gitu. Kemudian untuk beberapa yang menarik lagi mungkin properti ya. Properti hari ini rata-rata naik almost 5%. Adanya berita dari pemerintah gitu ya, Pak Jokowi umumkan bahwa akan membebaskan PPN gitu untuk rumah kategori rumah murah dan juga pembebasan administratif. Jadi yang berhak untuk mendapatkan pembebasan PPN ini adalah rumah-rumah terutama yang harganya sekitar 240 juta below. Nah, ini kalau teman-teman lihat sebenarnya dari BSDE, Sumarekon, CTRA gitu ya, atau Alam Sutra gitu. Yang paling diuntungkan adalah CTRA karena dia kalau teman-teman ingat dia punya satu kawasan di Citramaja ya. Jadi yang Cikupasana itu kan sebenarnya luasnya 1000 hektar lebih gitu, dan rata-rata awal penjualannya itu harganya itu rumah start dari 100 juta rupiah. Nah, jadi dia masuk kategori untuk yang potensi mendapatkan pembebasan PPN. Nah, ini ditujukan untuk pembeli gitu ya, yang mempunyai penghasilan maksimal 8 juta rupiah per bulannya. Atau mungkin kalau daerah lain ya dia ada tiring-tiringnya ya. Jadi dua kategori itu bisa membuat harga rumah itu lebih murah. Salah satu yang diuntungkan ada CTRA. Mungkin ada beberapa yang melihat kayak Lipo Karawaci sempat naik ya. Orang berpikir apakah Meikarta itu kan juga sebenarnya cukup murah harga-harga properti yang ditawarkan. Nah, sempat sentimen positif juga ya, agak bergerak. Atau mungkin lebih ke ada yang lihat Modern Land juga gitu kan, ada yang versi rumah murahnya di area Tangerang gitu. Ya itu beberapa benar sih, cuman tidak menutup kemungkinan juga yang BSDE dan Sumarekon juga ikut bergerak ya. Walaupun ini kan sebenarnya udah sangat sering kita bahas, untuk sektor properti sendiri demand-nya oke gitu, terutama untuk yang middle up sebenarnya. Tapi untuk secara fundamental perubahan di sektor properti ini benar-benar harus ketika suku bunga itu mulai turun, karena ini sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Orang mostly kredit kan. Nah, sama kayak otomotif. Jadi kalau memang suku bunga itu turun, nah untuk longer termnya itu lebih firm bahwa sektor properti ini ada potensi menguat gitu. Kalau untuk sekarang ini baru sentimen-sentimen sesaat ya sebenarnya. Itu dari sektor-sektor propertinya. Nah, kalau misalnya ini apa? My Journal Koko lagi sedih. Kelihatan lagi sedih ya. Ya tadi ada kemarin sih ada satu barang yang mau dibeli tapi belum dapet. Hari ini terbang. Sama apa tuh kalau bisa tebak. Jadi ya sudahlah, kita lihat saham yang lain lagi. Hari ini seperti biasa sih menunggu Koko Billy, tapi kita lihat ya dia lagi di mana. Mutu kalau ya Mutu sih sebenarnya gue juga tunggu ya dia punya reversal. Sekarang ini yang agak masih gue perhatiin wait and see itu karena volumenya itu somehow kecil, agak beda sama Maha ya, walaupun gue sih suka anggap dia kembaran gitu karena sama-sama M kali ya. Tapi ya lagi sibuknya Mondar Mandir di Maha nih. Kalau Mutu sendiri mending tunggu confirm ya. Dia sekarang kan di harga 108 itu IPO-nya. Jadi mungkin agak tertahan di harga-harga itu. Rangingnya dia sempat sekali swing di bawah 108 tapi akhirnya main di 100 belasan kan. Kalau misalnya dia main di atas 120, 123 lagi dengan volume yang gede, mungkin itu baru menarik untuk diikutin lagi.
Tapi kalau masih sekarang main di area-area ini dengan volume kecilnya antara 100 sampai 120, ya itu tektok-tektok, tapi sebenarnya ya belum terlalu menarik lah ya kalau menurut saya. Begitu. Kemudian ya ASSI ini cincin anggrek, ini maksudnya Astra kali ya. Astra ini juga kan otomotif tadi ya, semua penjualan sensitif terhadap suku bunga otomotif. Tapi sebenarnya nggak, kalau dipikir-pikir revenue dari mining sektor juga cukup gede, dari UT-nya itu udah almost 50% ya. Ditambah sektor-sektor yang lain kan, ada construction dan lain-lain. Astra sendiri sih udah ya sekarang sih kelihatan masih downtrend ya, sampai piro ini, sampai 52-an itu support berikutnya, 5550 support berikutnya, resistnya 6000 ya. Kalau big cap ini sih buy cicil bertahap ya, mungkin cocok juga kalau misalnya di belinya dollar cost averaging gitu. Jadi dia kan soalnya mengikuti IHSG juga pergerakannya ya, di sekitar situ sih, 55-an mungkin baru menarik ya untuk di BOW. Dari Ferry, kok misalnya Prabowo terpilih, saham Tommy Soeharto terdampak nggak? Kenapa sahamnya Tommy Soeharto ya? Dia kan sendiri punya saham sebenarnya kayak KBRI gitu ya, beberapa saham, atau saham-saham mungkin saudaranya gitu yang bisa dilihat. Tapi sebenarnya mungkin pengaruhnya nggak banyak lah gitu. Hoki bukan kok, kata Stephen. Bukan sih. Tron technically ya, harus lihat. Kayu masih bisa lanjut nggak? Wah, kalau technical sih uptrend ya. Cuman swingnya karena lebar, jadi teman-teman tetap harus lihat support resist tuh. Oh nih, Kokobili 120 sebenarnya balik lagi cukup murah, karena dia di itu kan 120 batasan harga grup salimnya masuk ya di harga tersebut. Jadi untuk collect bertahap sih bisa-bisa aja, benar-benar smack dengan porsi yang disesuaikan aja, jangan terlalu gede. Halo Bill. Yo, Jok. Ya. Suara kedengaran. Ya, Kali ini Kali ini muka lu kelihatan. Kali ini muka lu kelihatan. Oke Bill, nah tadi kan kita udah bahas ya, sebenarnya hari Senin tuh market tiba-tiba jeblok parah ya, karena makro di luar juga, US Treasury naik 5%, terus tiba-tiba hari ini rebound lumayan lah, 60 poin gitu. Walaupun sebenarnya support IHSG 67-an tuh masih jadi support, 69 masih jadi resist. Properti tadi udah kita bahas gitu. Cuman ya ini yang belum kita bahas, ini sebenarnya kayak energi ya, energi terutama coal kan itu, kalau misalnya kita dengar kemarin itu kalau dengar view Fahrul juga ya, gua ya nguping-nguping gitu kan. Energi itu masih prospek, apalagi kayak sekarang cuaca panas banget nih, orang mungkin kayaknya pakai AC listrik dipakai banyak terus nih. Menurut lu kayak coal ini dengan posisi minusnya oke lah, terbatas gitu, dan eksportir kan diuntungkan dengan pelemahan rupiah yang sampai segitunya 15.9. Ini prospek nggak menurut lu di sektor coal terutama ya? Ya, oke. Mungkin kita bahas dulu nih, Jok, dari pertama soal kenapa yieldnya agak sedikit lebih jinak nih seharian terakhir ini gitu kan. Jadi sebenarnya yield tuh kemarin sampai kemarin malam, mungkin jam 8 malam kalau teman-teman ikutin, yield tuh masih tinggi banget tuh. Makanya futures langsung waktu itu merah dalam apa segala macam. Nah, tiba-tiba ada one of veteran investor yang cukup terkenal, itu Bill Ackman. Nah, Bill Ackman itu nge-tweet gitu kan, we cover our short di bonds kayak gitu kan. Nah, Bill Ackman ini bagaimanapun juga, meskipun dia bukan level Warren Buffett gitu ya, tapi bisa dibilang tier yang dia anggap market termasuk bisa diikutin gitu kan, si Bill Ackman ini, karena dia one of activist investor. Nah, tepat abis dia
ngomong mulai itu, nah itu orang pada kayak bondsnya orang pada beli, yieldnya langsung turun gitu kan. Nah akhirnya bikin rupiah juga kan tekanannya hari ini lebih lebih ini ya, lebih lebih berkurang dan akhirnya rupiah bisa di bawah 15.900. Terus tadi soal properti. Nah, properti ini ternyata bagusnya kebijakannya tadi pagi kan kita dengar ya kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah aja kan ya Jok ya. Yang sekitar 8 juta ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi waktu itu pas gue baca, ini sebenarnya bukan untuk rumah yang harganya 200 juta atau 300 juta. Ternyata Pak Erlangga tadi bilang, jadi kebijakan ini untuk rumah yang 2M Jok maksimal. Oh, oke. Jadi bisa dibilang hampir semua developer harusnya bisa menikmati nih teman-teman kebijakan ini. Dari kayak Ciputra tadi yang Jogi bilang, kayak Citra Maja gitu kan, Sumarekon juga ada. Even gak usah jauh-jauh deh, yang orang bilang premium-premium kayak BSD sama PIK 2 gitu pun ada yang produknya di bawah 2 bio gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang semua developer harusnya akan menikmati nih kebijakan yang baru ini. Dan PPN itu ditanggung pemerintah sampai Juni tahun depan, Jok. Nah, dari Juni tahun depan sampai Desember 2024 itu tetap pemerintah akan tanggung separuh. Jadi bisa dibilang ini stimulus yang cukup panjang ya, menurut gue dikasih pemerintah. Mungkin ini sebagai ini juga Jok buffer untuk kan kemarin BI rate kan naik, nah dikasih buffernya ini, jadi dihitung-hitung impactnya tuh net-net lah kayak begitu kan. Nah setuju juga tadi yang lu bilang harusnya properti bakal lebih kencang rally-nya nanti ya pas interest rate mulai turun, possibly itu sekitar tahun depan kali ya. Nah terus tadi soal yang energi ya Jok ya. Nah sebenarnya dari energi sebenarnya dari dulu kita termasuk salah satu yang konsisten lah ya, kita bilang bahwa problem di komoditi itu sebenarnya structural gitu. Structural itu apa artinya teman-teman? Structural artinya lu harus kasih insentif supaya mereka mau naikin produksi. Otherwise ini nggak bakal nutup nih demand sama supply gap di beberapa tahun ke depan. Nah ini udah terjadi di banyak komoditi, mau itu oil ya kan, mau itu copper. Kalau nggak salah 3 hari lalu atau berapa lalu gue baca even kayak penghasil koper yang paling gede, gue lupa Codelco atau siapa, itu bilang mereka akan stop dulu ekspansi karena katanya cost inflation itu naik untuk mereka nambang atau apa, but on the other hand harga kopernya nggak setinggi yang mereka mau gitu. Nah jadi memang ini kayak chicken and egg ya sebenarnya ya. Nah jadi kalau demand masih oke, and then supply-nya nggak grow, ya menurut gue ini structural story bahwa harusnya ke depan komoditi in general masih harusnya bullish ya. Of course, kita bukan bilang coal bakal balik 500 lagi gitu kan, atau copper bakal nyentuh $15.000 kayak gitu apa segala macam. Tapi sebenarnya dicari sama produsen juga bukan harga yang tinggi kok sebenarnya Jok. Yang mereka mau cari itu harga yang stabil tapi mereka untung. Oke? Contoh kayak minyak orang pikir apa harus ke 120 ya, baru misalnya kayak yang oil and gas atau kayak Wintermar baru labanya bakal gila 120 oil. Justru bahaya kalau oilnya tuh terlalu tinggi gitu. Karena oil kalau udah terlalu tinggi, you will kill the demand gitu kan. Ujung-ujungnya demand destruction, harganya malah turun kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting kayak oil. Lu bisa di 90 sampai 100 aja itu udah happy banget tuh. Pasti semua produsen oil, semua supporting oil itu pasti happy semua. Jadi sebenarnya sekarang yang perlu kita harapin sebenarnya harga komoditi itu tinggi, tapi bukan yang tinggi overshoot gitu ya. Tinggi di atas rata-rata aja gitu. Kayak coal 150 sampai 200 stabil sih itu aja. Gue yakin orang pengusaha batu bara udah happy. Konstruksi yang supporting dia juga happy. CPO perlu nggak sampai 8.000 kayak dulu yang sempet 7.000, nggak perlu. CPO bisa stabil di mungkin di sekitar 4.000, 4,5, itu mah udah cuannya luber banget gitu kan. Nikel juga ya, nikel orang pikir apa harus kayak kemarin tuh sempat yang naik bener-bener tinggi sampai waktu itu bener-bener gila gitu kan, ya nggak perlu. Nikel 30.000, 25-30.000 aja mereka udah happy banget gitu sebenarnya, asal stabil gitu. Jadi sebenarnya di commodity mostly story-nya itu structural ya, supply-nya nggak akan bisa menutup demand yang ada di depan kalau nggak mulai dieksplor dari sekarang. Nah tapi masalahnya
kalau lu mau orang ekspor sekarang, harga tuh sebenarnya harus lebih tinggi gitu dan stabil. Oke, kalau nikel itu kalau nggak salah production cost-nya 13.000 sampai 15.000 lah ya. Jadi kalau sampai 25-30 ribu berarti double tujuannya udah. Kayaknya Betul. kalau double tuh udah titik inilah equilibrium gitu ya, untungnya 100%. Oke. Nah, teman-teman biasa ya menjelang akhir tahun juga ada potensi untuk sektor-sektor batu bara sih dan oil itu yang bisa dilihat mana yang udah deket support. Nah, ini nih ada Ferry Fernanda, kasih ilmu bandarologi dong kok, gimana cara memainkan harga. Buset, ini harus tanya bandar ya kalau kayak gitu ya. Benar. Kalau itu apa? I don't think kita punya capacity tuh untuk ngajarin itu teman-teman. Karena balik lagi gini, kalau Hmm. orang bilang ya mungkin kalau bahasa di retail itu lebih ke bandar ya. Mungkin kalau kita lebih ngomongnya tuh market maker gitu kan sebenarnya. Balik lagi sebenarnya market maker pun itu ada memang ya kan itu ada gitu. Jadi apa tapi market maker ini beda-beda nih jenisnya teman-teman gitu. Ada market maker yang paus gitu kan. Ada market maker yang kelas menengah, ada market maker juga kelas yang apa kelas bulu gitu kan, saham-saham kelas bulu gitu kan. Ada juga yang benar-benar lebih ini lagi. Jadi sebenarnya ini nggak bakal bisa diajarin lewat lewat live IG gitu kan. Bahkan kalau misalnya kamu datang pun gitu ya, ketemu kita gitu di kantor, ini bukan hal yang bisa kita ajarin dalam waktu sejam 2 jam gitu ya Jok ya. Ini bener-bener kalian harus observe tiap hari gitu. Jadi dan again menurut menurut gua pribadi ya, sebenarnya kita kalau invest yang penting sahamnya bener gitu kan, fundamentalnya oke, entry teknikalnya juga bagus. Harusnya we don't have to really worry lah about bandar-bandaran apa market makeran segala macam gitu. Karena kalau fundamentalnya bagus, teknikalnya oke, ada flow masuk ke situ, itu barang eventually jalan sendiri kok. Jadi mungkin jangan terlalu dibikin apa ya, dibikin complicated gitu loh. Kalau kita mau invest saham gitu teman-teman. Dan pola juga bisa berubah setiap saat gitu ya, nggak mesti di satu jenis pola gitu doang ya kan. Nah, HKBBTN, apakah dengan properti ini, nah kalau benar demand properti ini memang ada peningkatan gitu, apakah BBTN ini yang agak selalu dipertanyakan sih Bill, kayak di antara bank-bank mungkin bank gede ya termasuk, ini kan dia cukup murah gitu, tapi why dia masih stagnan di bawah itu harganya? Ya, menurut gue sebenarnya gue setuju nih dengan adanya insentif pemerintah yang ini sebenarnya bagus karena gimana pun BTN itu kan identik dengan yang namanya properti ya Jok ya sebenarnya gitu. Nah tapi balik lagi teman-teman, ini kita ngomong secara general aja, big cap banks itu bisa dibilang lately itu performance-nya nggak yang sampai gimana-gimana loh, kecuali mungkin Bank Mandiri ya, sama mungkin ya BNI sih lumayan lah ya lately naik. Tapi sebenarnya kalau lu lihat 5 tahun terakhir ya mungkin BNI sini-sini aja kayak gitu kan. BCA pun gue tadi baru iseng-iseng buka grafik tuh Joko baru BCA kemarin itu hari Senin apa hari Jumat kemarin 87, 88 itu sebenarnya level udah balik ke September tahun lalu loh sebenarnya. Jadi udah setahun bisa dibilang BCA tuh kalau lu buy and hold masih di situ-situ aja gitu kan. Nah jadi logikanya ya kalau sampai yang big guys aja belum naik lagi, of course kalau yang second liner itu ya pasti masih ketahan juga ya teman-teman gitu. Nah tapi again menurut gua kalau kalian mau invest di saham bank, is always better kalian itu beli yang big cap banks-nya aja deh langsung. Menurut gua ya gitu. Jadi ya paling BCA, BRI, BNI, Mandiri atau paling di luar nama itu yang mungkin paling gue selalu bilang kan gue paling suka BRIS kayak gitu kan karena pasarnya itu menurut gue itu structural growth story lah gitu. Tapi kalau bank yang lain mungkin gue belum mau touch sih, apalagi sekarang market itu lagi very selective mode teman-teman perhatiin nggak, market itu kurang lebih sebenarnya market sih udah hampir 2 tahun lah boring kayak gitu kan. Nah tahun kemarin mungkin nggak begitu boring gara-gara bumi sempat naik gitu kan, jadi nggak begitu boring. Tapi bisa dibilang dari awal tahun ini sampai sekarang it's quite boring sebenarnya gitu di market kita gitu kan. Nah jadi teman-teman perhatiin kalau
saham yang ada beritanya bagus, biasa naiknya nggak begitu lama udah turun lagi gitu kan. Atau beritanya bagus pun harga sahamnya nggak naik-naik banget. Tapi begitu ada berita jelek sahamnya, meskipun dikit nih, ya kan, waduh itu punishment-nya langsung gede banget di market gitu kan. Jadi emang sebenarnya kalau dalam kondisi kayak sekarang, it's better kalian beli yang apa lebih safe gitu lah. Jadi kalau kayak mau beli banks, mungkin beli yang big banks-nya aja gitu, rather than beli yang apa yang mungkin di luar yang top 5 tadi gitu ya. Karena kenapa? Mungkin kita pengen jadi value investor tuh Jok gitu kan. Oh ini murah nih apa segala macem gitu kan. Nah tapi kalau marketnya memang lagi kering gitu ya, kalian beli barang yang murah, yang menurut kalian di value apa segala macem, tapi kalian pengen dia naik cepet, itu biasa akan susah gitu. Karena liquidity sekarang memang lagi kering, foreign-nya lagi jualan gitu kan. Local fund juga kayaknya nggak berani ngelawan kayak gimana ya kan. Retail juga ya bisa dibilang ya lagi apa paling main IPO gitu kan, atau ya main barang kayak brand kayak gitu kan, saking udah nggak ada option mungkin kan, yang fundamental mungkin lagi ini ya ini ada IPO ikut-ikut aja kayak gitu kan. Jadi memang harus diakuin liquidity memang sekarang lagi kering, jadi better mungkin jangan beli apa barang yang apa coba-coba gitu loh ibaratnya gitu. Bener-bener mungkin beli yang safe-safe dulu aja gitu dalam kondisi kayak sekarang gitu. Karena nggak usah jauh-jauh deh, kayak barang lo aja Jok, barang kesayangan lo kayak Bevin kemarin kemarin tuh hari Senin ya, gue liat jam 3 tuh masih 1070 loh gitu kan. Gue masih 1070, tiba-tiba gue buka jam 4 gitu ya, ada yang bilang bro itu Bevin kok turun parah banget. Gue bilang turun parah banget, orang cuma 1070. Tadi gue pikir tutup paling 1060 atau berapa. Gue liat 1015 Jok, ada yang buang sampai bawah. Gue pikir padahal value dia buang paling cuma 5M paling atau berapa gitu, tapi turun lah gitu. Jadi memang market liquidity-nya lagi kering, so memang kita harus ini ya. Nah kayak ini ada yang nanya misalnya Majuna, jadi BNGA NSP udah tidak menarik kok. Sebenarnya kalau kita tipe view-nya tuh long term investor, dua bank ini menurut gue menarik gitu kan. Karena kenapa? Bank-bank ini semua dari segi valuation masih masuk akal kok gitu kan. Nah tapi barang-barang kayak gini mungkin akan bisa lebih enak dia naiknya Jok kalau di environment si big banks yang lain yang bagus juga naik gitu loh. Gitu. Jadi yang big cap bank naik, nah yang kayak gini betanya bisa tuh teman-teman ngejar gitu. Tapi kalau yang big caps banknya turun misalnya gitu, ya menurut gua akan susah buat yang second liner, third liner bank untuk catch up meskipun valuationnya bagus ya gitu. Karena balik lagi, ketika kita invest saham, ya kan, misalnya teman-teman dengar investor yang ini, wah itu investor legend dia beli barang ini gitu kan, apa segala macam. Tapi teman-teman harus selalu ingat, uang mereka mungkin sudah triliunan, mungkin ratusan miliar, ya kan, triliunan, belasan triliun apa segala macam gitu kan. Orang bisa beli tahan lama gitu loh, ya kan? Karena napas dia tuh, bahasa kita kan selalu kita bilang, napas dia napas ikan hiu sama ikan paus, dia bisa di dalam lama gitu kan. Nah kalau kita tuh, gua anggap kita tuh masih kodok gitu loh. Kita beli gitu kan, di dalam nggak bisa lama kita pasti keluar gitu, ambil napas gitu kan. Karena kita apa? Kita bukan ikan hiu, bukan paus, bukan Aquaman kayak gitu kan, yang beli bisa diajak turun gitu kan, tapi kita tetap stay calm. Itu tuh belum bisa mungkin gitu kan, karena kita bukan kayak mereka gitu. Jadi ya apa? Karena kita nafasnya masih belum panjang, jadi it's better apa di manage dengan baik lah dari segi money money managementnya gitu. Oke, maksudnya gue tadi baru ngobrol soal apa ya? Soal BSD gitu kan. Nah BSD itu Jok, kalau lu lihat yang Paraga itu tiap hari bisa dibilang beli terus kan, BSD kan nambah terus. Tapi mereka udah lakuin itu udah lama banget loh, gitu loh. Kalau lu waktu itu udah ikutin mereka dari mungkin pertama mereka beli sampai sekarang, mungkin lu akan ngiler begitu ngeliat kayak Wismila, ya kan, apa sih kok bisa ya orang mereka sekencang gitu ya, padahal mungkin dalam tanda kutip orang pikir nggak ada tuh ownernya beli atau apa, sedangkan yang gue punya ini tiap hari ownernya beli terus kayak gitu kan, pengendali beli tapi nggak naik. Nah makanya kita bilang pas orang beda-beda teman-teman, jadi it's better beli apa barang yang kalau market bullish dia ikut apa naik, potensinya tuh lebih besar gitu. Nanti kalau yang ini semua dia naik, nah baru kita cari-cari tuh barang
bilangnya second liner atau third linernya. Karena second liner, third liner biasa dari satu sektor ya, agak susah naik kalau yang gedenya tuh nggak naik, kecuali yang kecilnya lagi diuntungin banget, contoh kayak Wismila sama Gudang Garam Sampurna. Mungkin kalau dalam tahap akumulasi juga sebenarnya mungkin aja harganya masih sideways dulu ya kalau akumulasinya belum beres. Gitu kan kalau tadinya benar. Jadi bukan berarti iya benar gitu. Jadi ya again makanya gue bilang kita harus pintar-pintar ngatur nafas karena kita udah sering banget Jok ya lu ya kan Jok, gua, Hans gitu, Glenn, apa kita semua sering diskusi kali, gue denger sih itu lagi beli ini loh, si owner ini lagi beli ini loh, apa segala macam. Tapi bisa aja dia turun dulu, gitu kan, apa segala macam. Tapi dia turun, dia tetap beli. Sedangkan duit lu udah habis. Ya kan, beli di atas. Lu kira pas sama dia beli, udah pasti bener nih naik nih gitu kan. Tapi ujungnya dia turun lagi, udah nggak punya peluru lagi kita. Kayak begitu kan. So, apa nggak bisa diambil kesimpulan gitu aja sih. Gitu. Oke, nah ini lanjut ke sektor yang berbeda dari Iskandar. Teknologi gimana kok? Sebenarnya teknologi belum ada katalis positif lagi ya. Kalau lihat kayak Mtek, Buka, Goto, ini malah di posisi the lowest-lowestnya nih. Kayak ya, I don't know, kalau misalnya technical pun sebenarnya kelihatan nggak bagus karena masih downtrend kan. Belum ada reversal formnya. Dan dia masih nunggu ini juga ya, katalis suku bunga juga ya Bill ya, kalau teknologi. Iya, menurut gua kalau lu ngomong soal teknologi sektor, balik lagi it's always about the Fed. Punya suku bunga tuh mau ke arah mana. Selama orang belum ketemu ujungnya the Fed itu di mana, sektor teknologi itu pressure-nya akan tinggi gitu. Karena gimana pun sektor teknologi sektor yang hidup ya in general karena burn money kan Jok gitu kan. Nah, sedangkan kalau lu burn money pada saat suku bunga 0% itu murah. Tapi lu sekarang burn money dengan suku bunga di US sudah 5%, apa segala macam, it's not cheap gitu kan. Cost-nya besar lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi memang sektor teknologi harus nunggu satu BI lagi. The Fed itu udah mulai lebih dovish ya kan. Terus juga mungkin profitability path-nya udah mulai jelas. Nah, menurut gua baru itu oke. Karena jujur gue juga agak surprise sih ngelihat kayak yang digital ini udah turunnya dalam banget ya Jok ya, bukan cuma yang kayak gitu kan, gue lihat kayak even kayak BBYB kayak gitu kan, pokoknya Bang Diesel tuh gue lumayan shock sih ngeliatnya, even kayak BBYB ya, BBYB tuh udah sempet 230 ya kemarin ya, itu harganya bahkan sebelum yang pas dia mulai booming ke atas itu kan tahun 2021 gitu loh. Nah jadi menurut gue tetap harus tunggu The Fed punya itu kemana sih gitu. By logic sebenarnya mungkin aja dia switch dulu ke tempat lain, ke sektor yang lebih prospek gitu ya. Mungkin someday baru lihat lagi, masuk lagi gitu di bawah gitu ya. Benar. Oh, harusnya tapi bagusnya, harusnya ujungnya The Fed ini udah nggak lama lagi. Kenapa? Karena kalau lu lihat dari yield-nya, itu yield yang short term-nya itu yang kayak yield 3 bulan, yield 6 bulan tuh udah nggak really move lah sekarang stage-nya. Yang lagi adjust itu yield yang jangka panjang tuh mulai naik. Tapi gua rasa begitu semua udah deket 5% harusnya sih udah lebih jinak ya harusnya gitu. Oke, nah itu kita pantau terus ya makronya. MBTO kenapa tiba-tiba ARA dia mau bagi ini ya dividen 38 M. Benar, bagi dividen, benar. Iya. Harusnya kalau gue hitung dengan cuma 1 miliar lembar 36 perak kan itu harganya aja cuma below cepet, jadi kayak huge ya dia bagi tiba-tiba untung, biasanya agak jarang untung kayaknya. Oke. Ya itu lebih ke karena dividen. Maha bagaimana nih laporan keuangan belum ada ya kok, target pendek ke berapa? Nah kalau kayak model-model gini ya laporan keuangannya estimate kapan ya Bill? Apakah November akhir gitu ya baru keluar ya? Tuh gimana? Ada gambaran nggak? Ya untuk Maha kebetulan kan yang IPO kita gitu ya. Jadi gue juga nanya ke Mbak sebenarnya gitu, kok Q2-nya belum keluar kayak gitu kan? Ternyata karena lu IPO-nya itu kayaknya dekat waktunya atau gimana gitu, gue kemarin nanya gitu, jadi dia Q2 bisa nggak lapor Jok, langsung bypass.
Berarti nanti dia akan langsung keluarin di Q3, teman-teman. Nanti Q3-nya harusnya normal kok akhir Oktober ya, gitu ya. Nanti kita tanya lah Jok sama si Ivan yang kemarin kita ketemu kan pas makan kan ketemu ada apa IR-nya mahal gitu kan. Ya, kita bisa tanya lah ntar sama dia kapan apa rilisnya. Tapi harusnya sih akhir bulan ini ya. Dan kemarin kita sempat nanya ya Jok ya, gimana dari IPO truk-truknya udah dibeli belum? Maksudnya, oh udah pada datang-datang semua kok katanya kayak gitu. Nah berarti bagus tuh. Harusnya tahun depan growth-nya bakalan kelihatan tuh dengan armada-armada baru mereka gitu. Betul. Liquidity kering karena El Nino, bukan begitu juga sih. Bukan kering karena kepanasan musim kering ya. Tadi Bri sudah dibahas nih Uus ya kan. Terus ini ada Bro Fahrul nih join. Wins target analis stream berapa kok? Nah, kalau teman-teman baca di fundamentalnya 850 ya. Kita ada report lengkapnya. Teman-teman bisa baca di apps tuh di bagian research gitu ya. Nah, mungkin ada update terbaru kah, Phil, tentang Wins hari ini naik nih masih hijau dia? Ya, menurut gua sih harusnya dengan harga minyak kayak sekarang ya, harusnya activity yang di onshore di offshore itu harusnya bagus. Nah paling mungkin kalau gua mau update oke. Jadi paling update ini ya ada laporan lah gitu khusus kalau teman-teman yang main di offshore itu biasa ada report khususnya gitu yang kayak langganan gitulah. Nah ini paling gua kasih tunjuk yang terbaru ya per akhir September. Ini nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi yang jelas rates-nya itu semua masih naik ya teman-teman ya, tuh di sini nih. Dan itu bisa dibilang udah mendekati peak di tahun 2012-2013 nih, bisa dibilang kayak gitu ya di Asia Pasifiknya. Nah, satu statement yang gua suka ini di sini tuh mana ya kemarin gua bilang ya. Oke. Jadi di sini tulis gini kan, looking ahead to 2024 gitu kan. Ini gue bahasa Indonesia ya, ada strong konsensus nih bahwa pemilik-pemilik kapal dan kontraktor yang punya kapal yang available ya, itu will witness a significant surge in rates. Jadi bakalan dapat rates yang tinggi banget di tahun 2024. The anticipated day rate increase is a promising development ya. Terus, nah statementnya juga interesting ini. Banyak yang mau nyewa kapal Jok, molok jangka panjang sekarang. Gak apa-apa deh. Rate-nya naik gitu kan, tapi ya biasa kalau di jangka panjang kan minta diskon sedikit gitu kan. Nah, tapi di sini tulis nih, owners on the other hand, maksudnya owners di sisi lain itu nggak mau di lock cepet-cepet, Jok. Karena sebagai owner kapal, lu tahu rates-nya masih akan naik gitu kan. Plus, dibilang di sini juga nih, the regional market tightness has been further, ini by the mobilization of vessel to support. Oke, jadi intinya gini. OSP yang ada di Southeast Asia itu bahkan ditarik Jok ke Timur Tengah, Afrika sama Amerika Latin. Jadi supply yang di Southeast Asia itu tuh makin rendah gitu loh. Nah kalau udah kayak begitu, wah itu pasti harusnya ya balik lagi Jok, supply and demand gitu kan, supply-nya nggak ada, demand-nya ditarikin ya ini. Nah ini kalau teman-teman bisa baca nih, atau kebalik kayak tulisannya kalau di sono, intinya utilization di Middle East itu udah 80% teman-teman gitu. Dan mereka tetap tarik-tarikin kapal dari daerah lain. Brazil pun udah narik-narikin OSP dari negara lain gitu. Jadi harusnya lama-lama di Southeast Asia akan berkurang gitu loh. Oke, nanti berarti reflect-nya ke Q3, Q4-nya ya. Harusnya ada growth yang... Menurut gua di Q3 aja udah mulai kelihatan dikit. Nah, tapi di Q3 waktu itu kan kapalnya masih banyak yang maintenance ya kan, bulan Juli baru mulai kerja, mungkin Agustus atau September gitu kan. Gua rasa di Q4 nanti bakal benar-benar kelihatan tuh kenceng. Oke. Ya itu tadi update tentang Wins. Nah ini Pegas dan PTPP dari Bang Tigor. Pertanyaannya apakah membentuk pola inverted cup and handle? Sebenarnya kalau nanya gini nih boleh nanti sesinya Glenn atau Hans ya. Cuman kalau gue lihat sekilas sih agak handle-nya handle kayak
nggak nyambung ya, bukan kayak inverted cup and handle, tapi nanti bisa dikoreksi lah ya. Nah, ini Petro view-nya gimana? Nah, pertanyaan hari ini hijau juga Petro ya. Ya, oke. Suara lu Kalau Petro paling kayak gini nih, Jok, Petro itu lately berapa hari ini kan lagi naik lumayan gitu ya. Nah, Petro tuh ada isu nih teman-teman, balik lagi ini obrolan warung kopi kali ya. Intinya bakal kemungkinan bisa jadi ada ya mungkin some corporate action, tapi again ini masih rumor ya. Ini kan kita cerita rumor yang ada di market gitu kan. Plus tadi Petro ngeluarin tuh undangan RUPS LB gitu kan untuk tanggal 4 Desember ya kalau nggak salah gitu kan. Nah, itu tuh orang jadi mungkin spekulasi nih kira-kira mau ada apa gitu ya. Ya mungkin kalau untuk rumornya apa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa coba cari juga, tapi intinya bakal ada yang masuk nih katanya kayak gitu. Nah, jadi kita lihatlah gitu. Oke, ya, oke. Ya, kita tunggu aja ya. Kalau untuk grup MNC kapan? Wah, ini agak gelap nih. Paling MNC itu sebenarnya mungkin yang atraktif, yang orang anggap atraktif tuh IPTV-nya gitu kali ya. Itu masih ada isinya. Cuman di luar ya tetap lah pergerakannya teman-teman kan lihatin juga kan dia 60-50-nya tuh bolak-balik. Untuk jaga porsinya aja sih, dan kalau misalnya disuruh pilih mana yang oke, mungkin gue milih IPTV gitu. Kalau lu mungkin ada pilihan favorit lu dari grup MNC, walaupun sebenarnya kita nggak yang gue bilang kita bagus banget di grup MNC ya, walaupun beberapa murah, tapi pergerakannya itu yang kita agak hindari sih. Kalau lu ada favoritnya nggak, Bill, dari grup MNC? Ya, paling kalau menurut gua, kalau di grup MNC emang yang lagi paling rame isu M&A-nya kan bisa dibilang di IPTV-nya Jok ya, gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain gua rasa belum kali ya. Memang murah mungkin, tapi yang tadi gua bilang Jok, gitu kan. Nafas lu kalau bukan Aquaman masih kodok gitu kan, it's better jangan spekulate yang terlalu jauh lah menurut gua gitu loh. Masih banyak kok yang lain gitu ya, pilih-pilih yang lain aja. Nah, tadi ada yang tanya cara bacanya di mana? Reportnya itu baca di RIS. Kalau keterima, buka apps-nya, ada bagian research, diklik, terus di company focus. Nah, ini report tentang sebuah saham, satu company, diklik. Nah, itu ada tuh banyak, ada IMPC, ada Telco, ada INKP. Nah, ini ada Wins, terakhir 10 September ada di situ, tinggal teman-teman klik, nanti bisa baca full reportnya. Nah, kemudian selain Wins, emiten pemenang yang lain VKTR, Victory gitu kali ya, maksudnya pemenang gitu. Gimana ya? VKTR ini sebenarnya ranging aja ya di situ ya, Bill ya, 115. VKTR paling buat trading aja teman-teman ya. Itu sih harganya kelihatan sih stabil ya. Beli 115, mungkin 120 lu jual kayak gitu. Lebih untuk ketektokan kali ya menurut gue ya. Sampai nanti sentimen EB-nya strong lagi, dan dia mungkin baru akan naik lagi. Iya, fundamental kan kita masih tunggu dia bisa berhasil revenue berapa gitu. Oh, ini kelewatan tadi. Boleh nggak jika saham melewati MA 200-nya kita langsung HK? Udah pasti naik kan? Ya yang pasti naik siapa yang tahu gitu, karena balik lagi tergantung seller dan buyernya lebih gede mana gitu kan. Cuma biasanya ini menunjukkan satu pergerakan yang menuju uptrend. Artinya kan memang dia pergerakannya karena dia bergerak naik, makanya dia di atas MA 200-nya. 200 ini kan cuma kayak historical average price-nya, dia tadinya slow high gitu di situ kan, sekarang mulai berada di atas. Cuman benar-benar uptrend-nya kan harus di atas MA 200, MA 50, MA 20. Nah, itu baru benar-benar strong uptrend. Itunya yang teman-teman mesti lihat, volumenya juga pas naik, volumenya gede nggak? Gitu kan. Terus udah gitu, ya itulah tadi ada berita apa. Nah, itu teman-teman banyak hal yang tetap harus dikombinasiin untuk bilang bahwa ini beneran naik gitu, firm. Kayak gitu.
ya. Kalau saham emas gimana ya? Fund managers kan kelihatannya berat ke gold karena efek perang. Emas sih sempat 1900-an lagi. Lo ada view tentang emas nggak, Bill? Ya, sebenarnya emas ini very interesting loh, Jok. 2 minggu lalu emas tuh udah kayak mau beris. Udah kayak mau di bawah 1.800 ya kan waktu itu kan. Tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba emasnya malah sempat nembus 2.000 kan hari Jumat kemarin ya, sempat nembus 2.000-an lebih. Nah ini emang sebenarnya agak sedikit anomali ya. Karena kenapa? Selama ini lo selalu baca musuhnya emas itu kan kalau yield naik, apa segala macam gitu kan. Tapi emasnya bisa dibilang naik naik ngelawan yield kayak gitu kan. Nah, jadi menurut gua again ya, makroekonomi kadang-kadang bisa a bit kompleks gitu kan dan correlation-nya bisa divergence untuk sementara. Tapi menurut gua ya, emas tiba-tiba naik ya kan. Tiba-tiba juga aset yang bisa dibilang aset yang mungkin paling volatile itu kayak Bitcoin gitu kan, itu mulai naik gitu kan, hari ini naik kenceng lagi sampai 35.000 tuh sempat kayak gitu kan. Gue mulai ngelihat ini menurut gue ya, kita mungkin mendekati inflection point nih gitu, dimana nggak lama lagi kita bisa lihat ada suatu tren baru yang terbentuk nih, either itu gold dan segala macam itu udah mempreskan the Fed itu udah bakal selesai dan bakal mungkin cepet cut rate kayak gitu kan, atau mungkin ya yang penting pause aja ini tapi menurut gua ini something yang interesting, Jok, gitu. Karena kenapa? Yield itu biasa musuhnya sama gold tuh bener-bener biasa harusnya agak divergence gitu kan. Nah, tapi ini bener-bener bisa dibilang correlated, Bitcoin juga tiba-tiba naik. Gua ngerasa sih ini again bisa salah ya teman-teman, namanya juga kita masih ngeraba-raba nih gini kan. Tapi menurut gua harusnya market udah mulai price in cycle tightening yang kali ini tuh harusnya udah mau selesai. Atau bahkan udah di endingnya lah gitu. Nah, tapi kenapa yield yang 10 tahun, 30 tahun tuh naik? Karena mereka lagi mempresent kan nih, kayaknya kita ke depan bakal punya inflation yang di atas rata-rata gitu. Jadi jangan harap kayak the Fed bakal nge-cut tuh dari 5%-an bisa sampai balik bawah lagi gitu kan. Tapi kita akan mulai main di level inflation yang seperti yang Paul bilang, higher for longer juga gitu. Jadi mungkin inflation nggak bakal turun ke 1,5% atau berapa. Mungkin inflation akan main kayak tahun 2005 sampai 2008 itu di US 2,5, 2,8 gitu kan. Jadi level yang cukup tinggi sehingga the Fed itu nggak berani nurunin terlalu jauh gitu loh. Kalau misalnya inflation lu 1%, the Fed mungkin berani turun ke 3%, 3,3, 3,5. Tapi kalau your inflation main di 2,5, ya kan, 3%, Fed akan stay on hold di 5 untuk jaga supaya ininya realnya kan spreadnya ada sekitar 2%-an kayak begitu. Nah, jadi maksud gua sepertinya market mulai mempricing kan kayak gitu. Dan kita tahu kan, Jok, gold itu biasa juga bagus kan sebagai yang orang bilang untuk hedging kalau inflation apa segala macam gitu kan. Nah, jadi kayak gold, pokoknya every hard asset harusnya doing well kalau kita masuk ke inflation yang structural. Contohnya kayak komoditi juga menurut gua gitu loh. Makanya kan lately kalau lu perhatiin oil, ya meskipun oil ada perang ini dan itu gitu kan, tapi oil emas bisa ngelawan yield apa segala macam, buat gua it's something yang interesting gitu. Dan kita mungkin harus track back dulu ke berapa tahun ke belakang untuk cari pernah nggak sih ada kejadian yang kayak begini gitu loh. Nah, kalau kita udah bisa lihat, kita mungkin nanti ini, gue juga lagi penasaran, gue lagi mau cari kapan bisa yield tinggi justru gold itu dari turun malah mau reverse higher gitu sendiri gitu. Pasti ada something tuh yang dicium sama gold gitu. Iya, dia kalau tadi inflasi ya berarti dia mencoba membentuk equilibrium baru lah ya. Nanti ke depannya berapa tadi. Itu yang mulai market coba menyesuaikan. Nah, tadi kalau tanya emiten emas
salah satu emiten emas sebenarnya menjual emas tuh ada tuh Harta. Dia ada juga teman-teman nanti buka di Capital Market Expo ya. Nah ini sekalian info juga bagi teman-teman yang mau belajar, banyak tuh nanti ada kelasnya. Terus kita Trimega Sekuritas, Trimega Aset juga ada boothnya di Capital Market Expo yang ada di gedung bursa ya, di main hall-nya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi di sana nanti kalau teman-teman yang mau tanya-tanya, datang aja tuh. Sebenarnya tiket masuknya cuma pakai SID ya, gratisan. Teman-teman bisa banyak belajar. Kalau yang masih penasaran atau mau mengunjungi kita gitu di Trimegah gitu ya, boleh langsung datang. Kamis dia starting dari siang jam 1, Jumat Sabtunya dari pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Oke, mungkin itu aja, Bill, teman-teman. Nah, jadi nanti see you ya di Capital Market Expo yang ada di Bursa Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, thank you malam teman-teman. Thank you, Bill. Sampai jumpa lagi besok. Yo, thank you Dadah. Jok, thank you teman-teman semua.